Salam, selamat datang di Sapa BK, suara dan pelayanan anak Tuhan. Di sini bukan sekedar ruang untuk didengar, tetapi juga tempat kita untuk pulang. Di sini, kita tidak hanya bicara soal iman, tapi kita juga bicara tentang seputar pelayanan. Bersama saya, Boyke Emor, dan saya Cindy Deborah, bersama dengan narasumber kita, Ibu Pendeta Lucia Evelyn Toysuta P5 STH, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih, Surabaya. Shalom. Selamat siang Ibu Pendeta, bagaimana kabar? Puji Tuhan, baik. Baik, sehat Bu ya. Ya, sehat. Kemudian kami bersyukur dan terima kasih atas waktu dan peluang yang Ibu berikan bagi kami untuk membagi seputar karya-karya pelayanan Ibu di Jemaat Bukit Kasih. Ya, terima kasih. Waktu ini sangat berharga untuk kita boleh berbincang-bincang, kita bisa mengerti apa yang Ibu lakukan selama menjadi pelayan Tuhan. Jadi gini Bu, kami yang ada di sini dan mungkin juga jemaat yang sedang menonton pada hari ini ingin tahu nih Bu, asal mulanya nih Bu, Ibu bisa jadi pendeta. Apakah menjadi pendeta itu cita-cita Ibu dari kecil atau mungkin ada suatu hal yang akhirnya membuat Ibu memutuskan untuk aku mau jadi pendeta? Ya, terima kasih. Shalom buat semua, buat Pak Boy, buat Cindy dan juga buat jemaat Tuhan. Sangat bersyukur ya pada saat ini kita boleh ada dalam persekutuan bersama. Kalau bicara tentang keterpanggilan saya selaku pendeta, sebenarnya dari awal dalam arti ketika saya sudah dapat memahami bagaimana kehidupan dulu masih ini dengan sekolah minggu. Ya, keterlibatan itu sudah nampak ya, ketika ada tugas saya begitu senang diberikan tugas dan saya secepatnya menyelesaikan, dan dalam perjalanan selanjutnya tetap saya mau jadi pendeta. Tapi masalahnya ini berbeda dengan harapan dari kedua orang tua. Karena ya papa saya dengan latar belakang sebagai seorang hakim maunya setelah lulus SMA melanjutkan ke fakultas hukum untuk melanjutkan pengabdian beliau. Iya, itu kerinduan beliau ya orang tua, sehingga ya mereka lebih mengarahkan ke sana ya. Sementara saya ya dengan ini bahwa saya punya kerinduan mau menjadi pelayan Tuhan dalam arti sebagai pendeta. Nah, kerinduan ini semakin ya katakanlah semakin terpacu ketika saya berada di SMA. Saya pada waktu itu bersekolah di SMA 1 Balikpapan dan bertemu dengan guru agama yang juga adalah pendeta kami di GPIB Jemaat Maranatha Balikpapan. Saya mengenang kembali bagaimana keberadaan beliau ya, almarhum pendeta Bapak MD Yernias. Ya, begitu setianya beliau, bahkan juga sebagai pengajar agama di SMA 1 Balikpapan ini. Maksudnya pada waktu itu GPIB yang masih secara keseluruhan ditangani oleh beliau yang ada di Balikpapan. Tapi beliau selalu punya waktu untuk kami siswa-siswanya. Jadi saya, jadi dengan figur beliau saya semakin terkesan dan ya ini semakin menguatkan kerinduan saya. Nah seperti itu. Di Balikpapan, di Maranatha Ibu ya? Iya. Jadi kami juga orang Balikpapan. Oh iya itu. Mungkin jemaat yang ada di Balikpapan juga bisa menyaksikan ini. Iya, di Maranatha tamat di sana ya, kemudian lanjut pendidikan. Jadi orang tua memang pada waktu itu akhirnya tidak langsung mengiyakan, tapi oke, jalani dulu selesai sekolahnya baru ditanya lagi. Pikir-pikir lagi kata mereka. Tapi setelah saya tamat ditanya lagi, saya tetap dengan kerinduan yang ada, tetap akan jadi pendeta, dan puji Tuhan ya kedua orang tua sangat mendukung sehingga diaturlah semuanya, dan saya tidak saya akan melanjutkan pendidikan di STT Intim
Makassar. Tapi semua itu bisa dihubungi oleh Jemaat Maranatha, menghubungi soal-soalnya semua dikirim dan semua dilaksanakan di Balikpapan. Ya, demikian ya. Baik, jemaat, mungkin kita sudah mendengar penjelasan dari Ibu Pendeta Lucy, di mana memang agak bertolak belakang awalnya Bu ya, tetapi kemudian orang tua mendukung apa yang menjadi kerinduan Ya, Ibu. pada akhirnya setelah melihat kesungguhan yang Iya, ada, kesungguhan. Nah, Ibu mungkin bisa diceritakan sudah berapa tahun Ibu melayani sebagai pelayan Tuhan? iya, melayani ya setelah tamat saya ditempatkan di GPIB Jemaat Maranatha Bandung Bandung. selaku vikaris itu pada bulan Mei 1989. Oh, sudah lama. Udah lama berarti, Iya. Bu. Dan setahun di masa vikariat bulan Juli, tepatnya 27 Juli 1990 saya diteguhkan Diteguhkan. di GPIB Jemaat Maranatha Bandung. Bandung. Ya. Kemudian sampai saat ini sudah berapa jemaat Ibu? Iya, Berpindah-pindah. termasuk dengan tempat vikariat sudah 9 tempat. 9 tempat. 9 tempat, iya. Lalu di Bukit Kasih sudah berapa tahun Bu? Sejak Bukit Kasih itu semenjak 27 Februari 27 Februari. 2022. Jadi 3 tahun 3 lebih. Ya. Jemaat keberapa Bu? Bukit Kasih? Yang ya ke-9 ini. Ke-9. Iya. Baik. Puji Tuhan. Berarti ya, kalau memang dari dulu nih, misalnya Bu Lucia mengikuti kata hati orang tua untuk melanjutkan ke hukum, kita nggak akan ketemu sama Bu Lucia sih. Iya. Kita nggak akan ketemu Bu Lucia. Kita bersyukur banget bisa ketemu Bu Lucia di sini, berbagi banyak hal di jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya ini. Oke. Jadi Bu, pertanyaan lagi nih Bu. Ketika Ibu datang ke sini nih, ke jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya, apa sih Bu kesan pertama yang Ibu dapatkan setelah Ibu sampai di sini, bertemu dengan jemaat-jemaat di sini, bertemu dengan majelis-majelis di sini, dan semua yang ada di sini Bu? Iya. Kesan awal bahwa wah, dengan penyambutan waktu itu sambut dengan Pak Pendeta Elia Unpapar. Saya melihat ya dari kelangsungan ibadah dan jadi pertama ya kehangatan ya sambutan baik dari para presbiter dan juga jemaat yang memang jelas-jelas belum saya kenal ya, tapi dengan kehangatan yang ada ya kita bisa saling berkenalan dan juga selama ibadah bahkan setelah ibadah saya terkesan dengan wah, talentanya sangat banyak ya yang dimiliki oleh GPIB Jemaat Bukit Kasih khususnya dalam hal seni ya, dalam hal seni. Jadi penampilan dari paduan suara, vokal grup, dan dalam pengembangan selanjutnya wah ada musik kolintang ya, dan musik kolintang ini dari pelayanan anak bahkan sampai sekarang ini sudah persekutuan kaum lanjut usia. Dan ini memang menjadi kerinduan saya sebelum jemaat sebelumnya bahwa wah saya punya kerinduan ada ini nih, bagaimana paduan suara anak betul-betul dimunculkan atau diwujudkan. Ternyata di sini malah ada kolintang PA. Sekarang kita lihat ya bagaimana anak-anak kekasih dengan sudah mulai berkembang jadi kolintang. Akhirnya kalau kita lihat ya hampir semua, bukan hampir bahkan semua ya dari 6 unsur pelkat ada semua tuh musik kolintangnya. Belum lagi paduan suara vokal grup. Ya banyak saya dengar vokal grup ini banyak sekali ya, jadi itu. Jadi ini kesan pertama saya ya. Ternyata dengan talenta yang sangat banyak di bidang seni ini itu menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam mendukung kelangsungan pelayanan yang ada. Puji Tuhan sekali. Baik Bu, mungkin dalam pelayanan tentu juga pasti ada semacam tantangan, rintangan. Nah, Ibu bagaimana menghadapinya? Kemudian solusinya seperti apa? Iya, bicara tantangan, rintangan ya di setiap tempat pasti ada. Tapi menjadi khusus ini pada waktu itu tahun 2022 kan masih merebaknya COVID ya. COVID ya. Iya, masih ada. Jadi memang dalam keadaan yang
masih agak terbatas, tetapi itu satu hal yang juga diperhadapkan dengan kondisi yang ada, karena bagaimana mengembalikan jemaat yang setiap harinya biasanya dengan live streaming ya, setiap beribadah, kemudian mau mengembalikan dalam persekutuan jemaat yang ada ya. Kemudian selanjutnya dalam masa itu juga kita diperhadapkan persiapan untuk pelaksanaan pemilihan presbiter. Ya, jadi dalam keadaan yang masih belum kenal sepenuhnya, ya, tapi harus benar-benar ya mempersiapkan semuanya. Tetapi dengan kerjasama yang sangat baik dengan panitia pemilihan pada waktu itu, semuanya bisa diatasi. Jadi cara mengatasinya seperti katakan tadi ya, kita berkoordinasi dengan baik, dan juga saya lebih banyak mencari tahu ya dengan keberadaan jemaat ini. Nah, itu tantangan yang ada. Kemudian ini juga kan dikaitkan karena ternyata berbeda, seperti ada apa yang disampaikan dalam tata gereja, kemudian juga dalam juklak ya, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pemilihan, ternyata agak berbeda juga adanya jemaat di luar sektor ya, diaspora, bahkan adanya jemaat di luar jemaat kita tapi dengan setia mengikuti. Jadi ini satu tantangan juga. Nah, sehingga dengan komunikasi dengan MUPEL, bagaimana kita menyikapinya. Sehingga di MUPEL juga kita ada kesepakatan bersama, ya walaupun berada di jemaat yang di luar jemaat yang bersangkutan, tapi melihat loyalitas ya, loyalitas dari yang bersangkutan ya kita bisa ini. Jadi itu yang bisa melicinkanlah jalan ini. Menggandeng mereka. Iya, merangkul kembali. Ya, Cindy. Jadi nih Bu, setelah kita tahu nih tadi, bagaimana asal mulanya Ibu akhirnya terpanggil menjadi pendeta, terus Ibu kesan pertama di sini, terus tantangan yang sudah dihadapi selama melayani di sini. Nah, saya juga mau bertanya nih Bu, gimana sih Bu hubungan Ibu selama Ibu melayani di sini? Hubungan dengan yang lain ya. ya, dengan presbiter, dengan karyawan gereja, dengan pengurus pelkat dan para jemaat semua di sini. Bagaimana Bu? Iya, tentunya ini sesuatu yang bagi kami sangat bersyukur bahwa ini tugas kami ya, bahwa dalam semua unsur pelayan dan juga segala umur kami harus berhadapan, karena ini jemaat yang harus dilayani. Sehingga ya ketika ada di pelkat tertentu ya kami ya berupaya, maka seperti khususnya saya, jadilah saya seperti mereka juga. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi di setiap tempat yang ada, sehingga bisa juga ikut menggumuli kondisi yang ada, bahkan menjiwai tugas-tugas di bidang-bidang yang ada. Karena dari unsur dari anak sampai PKLU ya, tentunya dibutuhkan skill juga untuk pendekatan. Tapi pertolongan Tuhan yang memampukan semuanya sehingga boleh berjalan dengan baik, dan mau dikatakan ya hubungan yang baik ini tetap berjalan ya, terpelihara sampai pada saat ini ya. Jadi jemaat ya, hubungan yang baik ini jangan sampai terputus hanya karena nanti mungkin ya Ibu sudah tidak berada di sini lagi. Jadi harus tetap dijaga erat. Mungkin bisa berkomunikasi secara langsung dengan Ibu, mungkin bisa ya Bu ya. Silakan. Mungkin ada yang mau sharing-sharing juga ke Ibu, bisa chat di WhatsApp gitu. Ibu bersedia? Siap. Bersedia. Siap. Ya. Kalau boleh tahu Bu, majelis jemaat Bukit Kasih ada berapa ya? Ya, pada saat pemilihan ada 93. 93 Iya. jemaat besar berarti ini ya? Iya, 93 di 9 sektor. 9 Tapi sektor. 3 teman kita ya sudah Tuhan permuliakan. Jadi yang ada sekarang 90. 90. Iya. 90 jemaat. Baik Ibu, selama pelayanan sekian 3 tahun di Bukit Kasih ya Ibu, apa hal yang Ibu pelajari tentang diri sendiri atau tentang Tuhan? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang dinamika pelayanan ya, bagaimana kita yang diutus, kita yang ditempatkan di berbagai tempat ini,
Ya memang orang katakan ada suka duka, saya tidak mengatakan itu suka duka, saya katakan ini dinamika pelayanan. Nah sehingga di tempat-tempat tertentu ya ada punya ini masing-masing kekhasannya ya. Jadi disitulah saya bersyukur bahwa tiap-tiap tempat ini saya diberikan lagi. Jadi sambil saya belajar, saya learning by doing ya. Jadi maksudnya kita belajar menyikapi kondisi yang ada, bagaimana menghadapinya. Nah, ya itu yang bisa saya jalankan dan ya semakin membuat kita menyadari bahwa ya saya sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Ya, jadi bagaimana hubungan dengan Tuhan ini ya harus terus dipelihara. Jadi bukan hanya sebatas ya saya ada ikuti komunitas baca Alkitab, tapi tidak hanya sebatas itu ya. Bagaimana doa dalam keseharian, bukan hanya doa untuk diri sendiri, tapi ya ada waktu-waktu doa saat menggumuli kondisi jemaat, ya dan hal-hal yang dibutuhkan. Jadi semakin menyerahkan diri kepada Tuhan karena memang kerinduan membangun terus hubungan dengan Tuhan karena Dia sumber kehidupan dan Dia yang punya pelayanan ini. Baik Ibu Pendeta Lucy, setelah Ibu tadi menyampaikan tentang bagaimana mengatasi tantangan dan Ibu sudah berhasil mengatasinya. Lalu pertumbuhan rohani bagaimana yang Ibu saksikan di Jemaat Bukit Kasih yang Ibu rasakan? Pertumbuhannya bagaimana? Ya, bicara tentang pertumbuhan bahkan pertambahan iman itu ya, itu semua merupakan karya Tuhan sendiri dalam bimbingan Roh Kudus. Tapi tentunya kalau bicara tentang perubahan yang ada, tadi saya sudah sampaikan di awal datang masih cukup galau dengan adanya COVID-19, tapi bagaimana jemaat akhirnya dalam persekutuan yang di rumah-rumah, kemudian bagaimana mau dibawa lagi masuk ke sini, ya itu juga sudah mulai kelihatan ya. Jadi sehingga dari ibadah yang hanya satu kali di awal, kemudian jadi kembali lagi seperti biasa, itu juga satu bagi saya itu satu perubahan yang terjadi karena tidak mudah ya. Karena yang sudah biasa di rumah beribadah, ini kemudian kita kembalikan lagi, ini satu pertumbuhan. Kemudian dengan kita melakukan perkunjungan secara rutin, saya melihat punya dampak yang luas, ya, punya dampak yang luas dalam arti bukan hanya mereka yang sakit saja atau yang punya masalah, tapi kita coba secara bergilir lakukan perkunjungan itu, bahkan ada beberapa sektor yang bukan hanya presbiter yang dilibatkan, tapi jemaat-jemaat juga. Ya, jadi disampaikan bahwa akan ada perkunjungan hari ini tanggal sekian, siapa yang punya kerinduan ini, dan ada kalau jemaat-jemaat yang bisa menyertai presbiter juga. Ya, jadi bagi saya itu satu hal langkah-langkah yang boleh katakan langkah maju ya dalam kehidupan iman. Ya tentunya di samping bagaimana pengembangan yang ada, ibadah-ibadah dengan adanya metode pelayanan ibadah, khususnya ibadah keluarga yang dulu sempat ada tapi karena COVID ini juga kembali diadakan, misalnya minggu keempat dengan adanya ibadah penelan Alkitab, ya jemaat juga ya antusias dengan itu. Kalau saya melihat itu ya sebagai suatu pertumbuhan juga yang saya lihat. Ya, demikian. Wah, banyak banget yang udah kita ketahui nih ya selama Ibu melayani di Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya. Nah Bu, biasanya kan setiap orang nih punya ayat emas atau ayat favorit yang menjadi penguatnya mereka nih Bu. Kira-kira Bu Lucy ada nggak Ibu ayat emas atau ayat favorit yang menjadi pegangan Ibu atau penguat Ibu selama Ibu melayani di GPIB Bukit Kasih Surabaya ini? Dan bisa diceritakan sedikit mengapa Ibu memilih ayat ini nih? Iya, kalau bicara ayat Alkitab tentunya sangat banyak ya, tetapi kalau bicara orang biasa katakan entah ayat emas atau ayat yang berkesan atau ayat pilihan, saya sebelum masih semenjak kuliah ketika saya membaca ayat ini, saya sangat terkesan ya. Itu 2 Timotius 4 ayat 5.
Jemaat silakan dilihat 2 Timotius 2 4 Timotius 4 ayat 5 itu sudah dari masa kuliah saya itu saya sudah sering tulis-tulis ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya jadi hafal karena ini juga memotivasi saya secara pribadi karena saya waktu kuliah bacain ini cocok nih ya buat bekal saya selaku pelayan Tuhan nantinya. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi tentunya bagaimana kita ya harus dapat kontrol diri ya, penguasaan diri dengan baik, sabarlah menderita ya, menyangkut kesabaran, tunaikanlah tugas pelayanan menjadi kesungguhan yang diminta ya, dan lakukanlah tugas pelayanan menjadi kesungguhan. Jadi itu sangat memotivasi saya. Ya, jadi bagaimana Paulus dia membekali anak rohaninya Timotius, dan bagi saya ini juga sesuatu yang sangat menguatkan, mendorong saya, dan itu senantiasa saya baca dan mengingatkan untuk tugas yang ada. Ya. Baik, Ibu Pendeta Lucy, Ibu kan di Jemaat Bukit Kasih kurang lebih 3 tahun ya. Ya, 3 tahun lebih ya. Ada mutasi. Ya. Mutasi itu biasa di GPIB ya. Ya. Nah, seandainya nih Ibu ada kesempatan lagi untuk kembali ke Bukit Kasih. Hal-hal apa kira-kira Bu yang Ibu mau lakukan yang berbeda dengan 3 tahun yang sudah berlalu? Oh iya. Kalau bicara mau lakukan berbeda, saya pikir tidak, tapi bagaimana peningkatan. Iya, karena tentunya itu sesuatu yang sudah ada dan akan terus berkembang, dan justru bagaimana saya akan meningkatkan itu. Ya, jadi bukan sesuatu yang berbeda, tapi justru yang sudah ada, sudah baik, bagaimana kita tingkatkan itu. Ya, peningkatkan itu yang kalau toh memang ya bukan ya entah itu di Bukit Kasih sendiri, bahkan di mana saja ya memang peningkatan dalam pelayanan, kesungguhan yang memotivasi diri saya sendiri sehingga bisa mempersembahkan yang terbaik. Gitu ya. Jadi Bu, selama 3 tahun ini nih Bu, selama 3 tahun ini, kurang lebih 3 tahun ini Ibu kan sudah mengikuti dan mengalami suka duka, bukan suka duka, dinamika pelayanan di Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya ini. Nah, apa sih Bu hal yang paling Ibu syukuri selama kurang lebih 3 tahun ini untuk melayani di sini Bu? Iya, jadi kalau bicara yang paling disyukuri, pertama-tama tentunya kasih karunia Tuhan ya. Kasih karunia Tuhan yang memampukan saya melaksanakan tugas. Kadang ada saatnya rasanya lelah, dan juga ada saatnya rasanya kok bisa mengalami jalan buntu atau bagaimana, tetapi ya oleh kasih Tuhan, oleh kuasa Tuhan, ya itu memang mengarahkan kita memang harus bergantung sepenuhnya kepada Dia, ya, kepada Dia yang mempunyai pelayanan ini. Jadi itu yang benar-benar bisa dirasakan dan juga dialami, ya, sehingga kasih karunia Tuhan itu juga yang mendasari. Kemudian untuk Bukit Kasih ini sendiri, saya sangat terbantu dengan adanya pastori di lingkungan gereja. Tidak jauh-jauh ya Bu? Iya, tidak jauh-jauh, jadi kemudahan pelayanan itu juga bisa mendukung. Itu dari sudut positifnya, walaupun juga kalau bicara minusnya mungkin juga ada, tapi dalam arti bahwa gini, kalau pastori ada di lingkungan gereja, ya itu bisa membuat pendeta, pelayan yang ada tidak bisa bersosialisasi secara terbuka atau luas dengan masyarakat sekitar. Nah, ini yang bisa membuat kami pendeta, saya sudah nyaman di sini, gitu ya. Akhirnya untuk lingkungan sekitar, wah kita enggak ini ya, untuk sosialisasi, karena jemaat sini sudah ada, dari segala unsur juga ada. Nah, itu hal-hal saya teringat pada ketua umum Majelis Sinode waktu pelembagaan jemaat di Bekasi pada waktu itu, GPIB Galilea Bekasi ya, Pak Wuwungan itu menyarankan pastori jangan ada dekat gereja. Ya, karena kalau itu dulu, zaman dulu pendeta minded katanya ya, bahwa semua mesti pendeta, tapi ini tidak, harus berada di luar gereja
karena ya supaya pendeta pun bisa bersosialisasi. dengan masyarakat. Tapi saya juga ketika ada di sini juga merasakan ya plusnya banyak, ya sangat menolong, walaupun ya itu memang akhirnya mengingatkan kita sendiri ya bahwa bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan sekitar. Memang dari kitanya sih yang harus ini ya. Jadi baik Bu, Ibu kan mungkin ada masanya ditempatkan di satu tempat kemudian dimutasi. Kemudian di tempat yang akan Ibu tinggalkan ini misalnya Bukit Kasih ya Bu. Itu mungkin apa harapan Ibu terhadap Bukit Kasih? Walaupun Ibu nanti sudah di tempat lain. Iya, kerinduan yang ada. Jadi bagaimana mewujudkan satu persekutuan sebagai satu keluarga Allah. Ya, ini juga kaitannya dengan tema kita ya, tema pelayanan kita tahun 2025-2026 ya, antara lain bagaimana memperteguh panggilan dan pengutusan gereja di tengah-tengah di era secara intergenerasional ya, di era digital seperti ini. Jadi itu bagaimana kita bisa wujudkan ya satu persekutuan sebagai satu keluarga Allah. Karena dari unsur anak, teruna, pemuda, ya, ibu, bapak dan juga persekutuan lanjut usia. Jadi kebersamaan yang ada. Dan ya kita sudah coba terapkan itu ya ketika ada ulang tahun misalnya Pelkat Pelayanan Anak, bagaimana keterlibatan dari Pelkat yang lainnya, kelima unsur Pelkat yang lainnya juga nampak di dalamnya. Jadi itu diharapkan ya terus dikembangkan ya. Kita mulai dengan penyambut umat ya, ada dari lansia, ada dari PKB, dari PKP ya, gerakan pemuda mendukung ini misalnya dalam rangka ulang tahun pelayanan anak ya, termasuk juga teruna. Jadi sangat ikut membaur. Jadi itu bisa diteruskan ya. Jadi mewujudkan satu persekutuan sebagai keluarga Allah. Ya. Jadi ini masukan ya untuk semuanya, untuk tidak hanya untuk jemaat semua, untuk para majelis mungkin, dan juga khususnya untuk Pelkat ya, untuk Pelkat tetap menjalin hubungan baik antar Pelkat, baik persekutuan anak, persekutuan taruna, gerakan pemuda, persekutuan perempuan, dan persekutuan bapak, serta persekutuan kaum lanjut usia. Iya, ada satu hal lagi yang menjadi ya katakanlah ini pesan sebelum sebentar lagi kan akan beralih di tempat yang baru. Jadi tadi kerinduannya, harapan yang ada juga menginginkan bagaimana kita mewujudkan pelayanan itu, semua kita laksanakan pelayanan itu secara antusias. Iya, antusias itu kan berarti punya keinginan tahu yang besar, kemudian punya semangat yang tinggi, bahkan juga kesungguhan dan sukacita. Jadi menjadi pelayan yang antusias, ya, pelayan yang antusias. Jadi kita dengan semangat yang besar bahwa ini pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, kemudian dengan penuh kesungguhan kita melakukannya dan kita bersukacita di dalamnya. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita, dan pelayanan ini yang Tuhan percayakan sehingga kita sambut dengan penuh sukacita, kesungguhan. Jangan setengah-setengah, ya, karena ya pelayanan berjalan ini seperti presbiter ini kan sudah setengah jalan, ada juga yang setengah-setengah, gitu kan? Tapi dengan kesungguhan, sepenuh hati, saya biasa bahasakan ini dengan sepenuh hati, bukan dengan sepenuh hati, bukan dengan seperlunya, ya. Yang biasa saya gunakan bahasanya jangan dengan seperlunya, tapi sepenuhnya. Gitu ya, melaksanakan itu. Jadi harus menjadi pelayan yang melayani dengan antusias. Jadi punya antusiasme yang ada sehingga benar-benar dapat mempersembahkan yang terbaik ya. Jadi itu juga mengandung makna bagaimana menempatkan Tuhan di atas segalanya ya. Kita sudah diberi berkat, anugerah yang terbesar dari Tuhan dalam kasih Yesus Kristus. Kalau ini yang bisa kita persembahkan, maka inilah yang mau kita serahkan kepada Tuhan ya. Jadi
eh, bagaimana kita jadikan kehidupan kita sebagai berkat bagi sesama dan menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Tuh, ya. Jadi, nasihat dari Bu Lucia ya, untuk rekan-rekan dan jemaat semuanya, nasihatnya yaitu yang saya tangkap tadi, kita harus memberikan sepenuhnya ya, bukan seperlunya. Jadi ketika rekan-rekan pengurus Pelkat, terus jemaat presbiter, yang ketika sudah diteguhkan nih, kan sudah berjanji kepada Tuhan juga kan, Ya, iya dengan dengan sepenuh segenap hati. hatiku. Nah, berarti tetap harus menjalankannya dengan segenap dan sepenuh hatinya. Jangan Iya. ketika ada event apa aja itu baru muncul semua. Ketika ibadah biasa ataupun ketika ditunjuk untuk tugas itu tiba-tiba hilang. Tidak nampak ya, jangan seperti itu. Harus diingat terus nasihatnya Ibu Lucia, memberikan sepenuhnya bukan seperlunya. Bu, Ibu Pendeta, nanti mungkin pengutusan kemana Ibu? Boleh tahu? Sesuai dengan SK yang diterima, Tuhan percayakan untuk melanjutkan pelayanan di GPIB Jemaat Sejahtera Malang. Sejahtera Malang. Malang. Iya, Siap-siap GPB Sejahtera Malang menantikan kedatangan Ibu Pendeta Lucia. Ya, dengan penuh sukacita. dengan penuh sukacita, Iya. dan kami tentu juga akan selalu merindukan kehadiran Ibu Iya. di sini. Pintu terbuka buat Ibu untuk hadir kembali di Iya, sini. tetap ini ya, Sama-sama kita boleh melayani. saling ini ya, bertemu di waktu-waktu yang Tuhan berikan gitu ya. Rasanya waktu kita sangat pendek ya, masih pingin sekali kita untuk berbicara, tetapi karena kita juga punya kegiatan Walaupun lain, nanti sudah di Malang, pasti kalau Iya. diundang pasti sedia ya pasti kesini ya. hadir ya. Pasti Bagaimana? diundang. Iya. Terima kasih ya Ibu Pendeta Lucy atas sharingnya dan yang sangat menginspirasi buat kami semua di Jemaat Bukit Kasih. Ya, Tuhan Semoga- berkati kita semoga- semua. Semoga nanti yang sudah Ibu bagikan pada hari ini untuk kami yang ada di sini dan juga untuk jemaat yang sedang menonton di rumah itu bisa menjadi inspirasi dan menjadi berkat untuk kita semua ya Bu. Dan juga terima kasih juga buat jemaat yang sudah sedia menonton podcast ini dari awal atau mungkin nanti melihat part 1, part 2 atau mungkin ini bisa Masih ada. tetap harus menonton ya part-part selanjutnya dari episode-episode ini. Mungkin nanti ke depannya ada bintang tamu yang nggak akan diduga-duga nih mungkin ya. Oh, iya. Nah, sampai ketemu, Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Tuhan Yesus memberkati.